Di tengah kehidupan masyarakat, dupa seringkali dihubungkan dengan hal-hal mistis, mulai dari penolak bala, pemanggil rezeki, hingga pesugihan. Tidak jarang, orang yang menyalakan dupa meyakini bahwa asapnya bisa mengundang kekayaan atau mendatangkan kekuatan gaib. Pandangan ini berkembang karena warisan kepercayaan turun-temurun yang bercampur dengan mitos, sehingga makna dupa dalam praktik spiritual menjadi kabur. Sayangnya, anggapan tersebut membuat sebagian orang salah paham terhadap makna dupa dalam ajaran Buddha. Ada yang melihat dupa hanya sebagai alat perantara pesugihan, bahkan dianggap sekadar benda magis yang bisa mengubah nasib. Padahal, dalam Dhamma, dupa memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luhur. Buddha tidak pernah mengajarkan jalan pintas menuju kekayaan melalui dupa atau ritual magis. Beliau menekankan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebajikan, kebijaksanaan, dan batin yang bebas dari keserakahan. Maka, membakar dupa bukanlah cara untuk memperdagangkan doa dengan keuntungan duniawi, melainkan sebuah simbol spiritual yang penuh makna. Dalam video ini, Rakit Tua mengajak Anda untuk menelusuri kesalahpahaman tersebut. Dengan memahami makna sejati dupa dalam Buddhisme, kita dapat kembali menempatkannya sebagai sarana batin yang menuntun pada kesadaran, penghormatan, dan kebajikan, bukan sekadar alat untuk mengejar pesugihan. Mari simak video ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Makna dupa dalam ajaran Buddha. Pertama, simbol kebajikan. Asap dupa yang menjulang ke langit melambangkan kebajikan yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti harum dupa yang perlahan menyebar ke segala arah tanpa memilih tempat, demikian pula kebajikan sejati hendaknya dipraktikkan dengan tulus kepada siapa saja, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Kebajikan bukanlah sesuatu yang kita simpan untuk diri sendiri, melainkan sesuatu yang memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Dalam ajaran Buddha, kebajikan atau kusala kamma adalah dasar bagi kehidupan yang damai. Buddha bersabda bahwa semerbak wangi bunga tidak akan berhembus melawan arah angin, tetapi wangi kebajikan orang baik akan menyebar ke segala penjuru. Inilah makna dupa, bukan sekadar harum yang sesaat, tetapi lambang dari karma baik yang terus memberi pengaruh positif bahkan setelah kita tiada. Kebajikan dapat diwujudkan dalam bentuk sederhana, seperti menolong mereka yang membutuhkan, berkata lembut yang menyejukkan hati, atau hidup jujur tanpa menyakiti orang lain. Setiap tindakan kecil yang penuh cinta kasih, ibarat serpihan dupa yang menyumbang pada keharuman hidup. Dari hal-hal kecil inilah tercipta kedamaian besar, karena kebaikan selalu meninggalkan jejak wangi yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Membakar dupa dengan kesadaran berarti menyalakan tekad di dalam hati. Hari ini aku akan menebar kebaikan. Tidak ada doa pesugihan atau permintaan berlebihan yang akan mengubah karma kita, melainkan perbuatan baik yang kita tanam sendiri. Asap dupa yang naik ke langit menjadi pengingat bahwa setiap kebajikan yang kita lakukan akan naik meninggalkan jejak, bahkan jika mata manusia tidak selalu melihatnya. Pada akhirnya, simbol kebajikan yang dilambangkan dupa mengajarkan kita untuk tidak mencari wangi tubuh, kedudukan, atau harta benda, sebab semua itu akan sirna. Keharuman sejati yang kekal adalah kebajikan. Saat tubuh kita tiada, hanya kebajikanlah yang akan dikenang dan menjadi warisan abadi. Seperti dupa yang habis terbakar namun meninggalkan keharuman, demikianlah hidup orang yang menebar kebajikan. Ia mungkin pergi, namun kebaikannya akan selalu tinggal bersama dunia. Kedua, ungkapan rasa terima kasih. Ketika kita menyalakan dupa, sejatinya kita sedang menyalakan hati untuk berterima kasih.
Dupa tidak dimaksudkan untuk memohon imbalan duniawi, melainkan sebagai simbol kesadaran bahwa kita hidup karena begitu banyak kebaikan yang menopang. Kita berutang budi kepada orang tua, guru, sahabat, dan bahkan makhluk kecil yang memberi kontribusi dalam kehidupan ini. Dengan membakar dupa, kita seakan berkata dalam hati, "Aku bersyukur atas semua yang telah diberikan." Dalam ajaran Buddha, rasa syukur adalah salah satu bentuk kebajikan yang tertinggi. Buddha menegaskan bahwa orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang paling dekat dengan jalan menuju kebahagiaan. Ketika dupa menyebarkan aromanya ke segala arah, ia mengingatkan kita bahwa rasa terima kasih juga harus menyebar luas. Tidak hanya kepada mereka yang menyenangkan hati kita, tetapi juga kepada mereka yang telah menjadi guru melalui tantangan dan kesulitan yang diberikan. Ada sebuah perumpamaan yang indah, rasa terima kasih bagaikan air yang menyuburkan tanah. Tanah yang kering dan keras sekalipun, bila menerima air yang cukup, perlahan akan melahirkan kehidupan. Demikian pula hati manusia, ketika dialiri rasa syukur, ia akan melembut, penuh welas asih, dan subur untuk menumbuhkan kebajikan. Membakar dupa dengan penuh rasa syukur adalah seperti menaburkan air pada tanah batin kita agar selalu hidup dan bersemi. Dengan mengungkapkan rasa terima kasih, kita juga belajar kerendahan hati. Kita sadar bahwa hidup ini tidak bisa dijalani sendirian, bahwa ada tangan-tangan yang menopang langkah kita sejak kecil hingga dewasa. Menyalakan dupa menjadi pengingat bahwa setiap tarikan napas pun adalah karunia, dan setiap kesempatan berbuat baik adalah hadiah yang patut disyukuri. Maka, dupa tidak hanya menjadi asap yang hilang ditelan angin, tetapi menjadi doa syukur yang tak terucapkan. Ia mengajarkan kita untuk memandang hidup bukan dari apa yang kurang, melainkan dari apa yang telah ada. Ketika rasa terima kasih mengisi batin, hati menjadi ringan, bebas dari iri hati, dan penuh kebahagiaan yang sederhana namun sejati. Ketiga, mengingatkan tentang ketidakkekalan. Setiap batang dupa yang kita nyalakan perlahan akan habis, meninggalkan abu tipis dan jejak wangi yang sementara. Gambaran sederhana ini sejatinya adalah cermin kehidupan manusia. Kita lahir, tumbuh, dan pada akhirnya akan lenyap, tak peduli seberapa tinggi kedudukan, seberapa besar harta, atau seberapa kuat raga ini. Dupa mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan singkat yang penuh dengan perubahan. Dalam ajaran Buddha, ketidakkekalan atau anicca adalah salah satu dari 3 corak kehidupan. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang muncul pasti akan berlalu. Tidak ada yang abadi, baik suka maupun duka. Dengan menyadari kebenaran ini, kita belajar untuk tidak melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Asap dupa yang lenyap di udara bagaikan pesan lembut, bahwa semua yang kita genggam erat pada akhirnya akan menghilang. Ada sebuah perumpamaan indah, hidup kita ibarat pelita minyak. Nyala api memberi terang, tetapi semakin terang ia menyala, semakin dekat pula ia menuju padam. Demikian pula hidup manusia, seiring bertambahnya usia, kita sebenarnya semakin dekat pada akhir. Namun, seperti pelita yang memberi cahaya bagi orang lain, hidup kita pun bisa bermakna bila digunakan untuk menebarkan kebaikan sebelum akhirnya padam. Menyadari ketidakkekalan bukan berarti kita larut dalam kesedihan atau pesimisme. Justru, ia memberi kita dorongan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tulus, dan lebih bermakna. Kita belajar untuk tidak menunda kebaikan, karena tidak ada yang tahu kapan dupa kehidupan ini akan habis. Setiap hari menjadi kesempatan berharga untuk berbuat kebajikan, mengembangkan cinta kasih, dan menanam benih dhamma. Dengan demikian, dupa bukan hanya sekadar persembahan, melainkan guru yang diam.
Ia mengingatkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, agar tidak sia-sia dalam mengejar hal-hal yang fana. Saat kita merenung di hadapan dupa yang perlahan habis, biarlah hati kita tergerak untuk berkata, "Hidup ini singkat, maka aku akan menjadikannya berarti dengan kebaikan." Keempat, media untuk meditasi. Aroma dupa yang lembut dan menenangkan seringkali menjadi sahabat bagi mereka yang berlatih meditasi. Keharuman yang sederhana itu dapat menuntun pikiran untuk perlahan meninggalkan kegelisahan, lalu kembali pada keheningan batin. Namun, yang terpenting bukanlah dupa itu sendiri, melainkan kesadaran yang lahir dari perenungan mendalam. Dupa hanyalah jembatan kecil yang membantu kita memasuki samudera batin yang tenang. Buddha mengajarkan bahwa meditasi adalah jalan untuk melihat segala sesuatu apa adanya, jernih, tanpa kabut nafsu dan kebencian. Dalam suasana hening, aroma dupa menjadi pengingat yang halus agar kita tetap hadir pada momen sekarang. Seperti asap dupa yang naik tanpa tergesa, meditasi pun mengajarkan kita untuk membiarkan pikiran mengalir dengan lembut, tanpa dipaksa, tanpa ditahan. Ada sebuah perumpamaan yang indah, meditasi bagaikan danau yang tenang. Bila airnya keruh, kita tidak bisa melihat dasar danau. Tetapi bila airnya jernih, kita dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawahnya. Dupa dapat menjadi hembusan kecil yang membantu menenangkan air batin kita, sehingga kita mampu melihat diri kita sendiri dengan jujur, melihat ketamakan, melihat kebencian, dan melihat kebodohan yang ada di dalam diri. Namun, jangan sampai kita terikat pada dupa itu sendiri. Jika kita bergantung penuh pada aroma dupa untuk menenangkan pikiran, maka kita sedang menciptakan keterikatan baru. Dupa hanyalah sarana, bukan tujuan. Meditasi sejati lahir dari batin yang mampu tenang tanpa syarat, tanpa harus bergantung pada apapun di luar dirinya. Dengan memahami hal ini, setiap kali kita menyalakan dupa untuk bermeditasi, biarlah hati kita sadar, aku tidak mencari keharuman di luar, tetapi keheningan di dalam. Maka meditasi yang dibimbing oleh dupa tidak lagi berhenti pada wangi yang sementara, melainkan menuntun kita menuju kedamaian sejati yang tidak tergoyahkan oleh suka maupun duka. Kelima, simbol persembahan dan penghormatan. Di banyak vihara atau rumah tangga umat Buddha, kita melihat dupa dinyalakan di altar Buddha sebagai persembahan sederhana. Ini adalah wujud penghormatan, bukan penyembahan benda, apalagi upaya menyogok Buddha agar mengabulkan permintaan. Dupa menjadi simbol kerendahan hati, bahwa kita datang ke hadapan Buddha bukan untuk meminta keajaiban, tetapi untuk menghaturkan rasa hormat kepada seorang guru agung yang telah menunjukkan jalan pembebasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang datang ke vihara dengan membawa bunga, buah, atau dupa. Mereka meletakkannya di altar dengan penuh ketulusan, meskipun nilainya tidak seberapa. Justru di sanalah letak maknanya. Bukan besar kecilnya benda yang dipersembahkan, melainkan ketulusan hati saat memberi. Buddha sendiri pernah bersabda, "Setangkai bunga yang diberikan dengan hati murni lebih berharga daripada 1000 persembahan tanpa ketulusan." Pengalaman nyata ini dapat kita saksikan ketika seorang anak kecil mempersembahkan dupa di hadapan rupang Buddha. Nilainya mungkin kecil, namun di balik itu ada rasa hormat, cinta kasih, dan pengakuan bahwa ia sedang meneladani seorang guru yang penuh kebijaksanaan. Demikian pula seorang umat yang sederhana, yang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetap datang membawa dupa dengan hati tulus.
Dari sanalah lahir keharuman batin yang sejati. Persembahan dupa juga mengingatkan kita untuk selalu bersikap rendah hati di tengah masyarakat. Saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, hendaknya tidak ada kesombongan di dalamnya. Sama seperti dupa yang terbakar habis tanpa menuntut balasan, demikian pula persembahan kita seharusnya tulus tanpa pamrih. Memberi bukan karena ingin dihargai, melainkan karena memberi itu sendiri adalah kebajikan. Dengan demikian, dupa bukanlah benda magis, melainkan simbol persembahan dan penghormatan. Saat kita menyalakannya, biarlah kita merenung, apakah hidupku sudah menjadi persembahan bagi sesama? Sebab persembahan terbesar bukanlah dupa atau bunga, melainkan sikap kita yang penuh cinta kasih, hormat pada kebenaran, dan rendah hati dalam menjalani kehidupan. Keenam, simbol nama baik. Harum dupa yang tertinggal meski batangnya sudah habis terbakar, melambangkan nama baik seseorang yang tetap dikenang meski ia telah tiada. Kehidupan manusia singkat, namun kebaikan yang ia tanam akan hidup jauh lebih lama dari usianya. Inilah pesan lembut dari dupa, tubuh kita akan sirna, tetapi jejak kebajikan akan tetap dikenang oleh mereka yang pernah merasakan kebaikan itu. Dalam masyarakat, kita sering mendengar kisah seseorang yang sederhana, tetapi selalu dikenang karena senyumnya yang tulus, kebaikannya yang ringan tangan, atau tutur katanya yang menyejukkan. Nama baik seperti ini tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan, melainkan tumbuh dari perilaku sehari-hari. Seperti dupa yang melepaskan harumnya perlahan, nama baik pun lahir dari tindakan kecil yang konsisten, bukan dari sesuatu yang dipamerkan. Buddha pernah bersabda bahwa nama harum dari kebajikan akan melampaui wangi bunga cendana, melati, dan teratai. Harum bunga hanya bertahan sebentar, tetapi harum kebaikan akan menyebar tanpa batas, bahkan melampaui ruang dan waktu. Itulah warisan sejati yang kita tinggalkan untuk keluarga, sahabat, dan bahkan generasi setelah kita. Ada perumpamaan indah. Seseorang yang hidup penuh kebajikan ibarat pohon besar di tengah padang. Setelah pohon itu tumbang, bekas bayangan rindangnya tetap dikenang oleh mereka yang pernah berteduh di bawahnya. Demikian pula, orang yang hidup dengan hati penuh cinta kasih, meski telah meninggalkan dunia, kebaikannya tetap memberi kesejukan bagi banyak orang. Maka, setiap kali kita menyalakan dupa, biarlah itu menjadi pengingat, apakah aku sudah menanam nama baik dalam hidupku? Nama baik bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk diwariskan. Sebab ketika tubuh ini tiada, harta tidak akan kita bawa, jabatan akan ditinggalkan, tetapi nama baik dari kebajikan akan terus harum, bahkan setelah dupa kehidupan kita padam. Ketujuh, simbol keharuman ajaran Buddha. Keharuman dupa yang menyebar ke segala arah adalah cerminan dari keharuman ajaran Buddha, Dhamma, yang melintasi batas tempat, waktu, dan budaya. Sama seperti dupa tidak memilih kemana angin akan membawa aromanya, demikian pula Dhamma menyentuh hati siapa saja yang terbuka untuk mendengarnya. Ia tidak memandang status, agama, atau kedudukan, sebab kebenaran sejati bersifat universal dan dapat menjadi penuntun bagi semua makhluk. Dhamma adalah cahaya yang membebaskan batin dari kegelapan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Keharuman Dhamma bukanlah sekadar kata-kata indah, melainkan kekuatan yang mengubah hidup. Banyak orang yang, setelah memahami ajaran Buddha, mampu meninggalkan kebiasaan buruk, hidup lebih sederhana, lebih penuh kasih, dan lebih bijaksana. Sama seperti harum dupa yang mengisi ruangan, Dhamma mengisi hati dengan kedamaian dan kebahagiaan.
Ada sebuah perumpamaan yang menyentuh, Dhamma bagaikan angin segar di musim kemarau. Orang yang kehausan akan berlari mencari air, dan ketika ia menemukan setetes saja, hidupnya kembali. Demikian pula, batin yang gelisah dan lelah oleh keserakahan dunia, akan menemukan kesejukan dalam Dhamma. Membakar dupa menjadi simbol tekad untuk membiarkan keharuman ajaran Buddha mengisi hidup kita, menyejukkan batin, dan menuntun pada jalan pembebasan. Dalam masyarakat, kita sering melihat bagaimana orang-orang yang menjalankan Dhamma dengan sungguh-sungguh menghadirkan ketenangan bagi lingkungannya. Mereka tidak banyak bicara tentang ajaran, tetapi perilakunya mencerminkan cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kehadiran mereka ibarat dupa yang menyebarkan wangi, diam, sederhana, tetapi memberi pengaruh yang kuat dan menginspirasi. Maka, ketika kita menyalakan dupa, biarlah itu menjadi janji dalam hati. Aku akan berusaha menebarkan keharuman Dhamma melalui perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Sebab keharuman dupa hanya sementara, tetapi keharuman Dhamma akan abadi. Dan saat Dhamma hidup dalam diri kita, dunia pun akan merasakan keharuman itu, keharuman yang bukan dari asap, melainkan dari kebijaksanaan dan welas asih yang kita sebarkan setiap hari. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa membakar dupa bukanlah sarana untuk pesugihan atau jalan pintas memperoleh kekayaan. Ia bukan alat magis, melainkan simbol spiritual yang dalam, yang mengingatkan kita pada kebajikan, syukur, ketidakkekalan, dan jalan pembebasan. Dengan memahami makna sejati dupa, kita tidak lagi terjebak pada mitos dan salah kaprah. Justru kita belajar untuk menyalakan dupa dengan penuh kesadaran, menjadikannya dua bisu yang mengingatkan kita untuk hidup dalam kebajikan. Buddha telah menegaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau perhiasan, melainkan batin yang bersih dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dupa hanyalah pengingat agar kita terus mengembangkan kualitas batin ini. Maka, ketika kita menyalakan dupa, biarlah ia menjadi simbol tekad untuk menebarkan kebajikan, rasa syukur, dan keharuman Dhamma dalam hidup. Dengan begitu, dupa tidak lagi identik dengan pesugihan, melainkan sarana kecil yang menuntun kita menuju kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.